nama saya Milda Eka Christine dengan NPM 231304152. Saya akan mempraktikkan keterampilan memberikan variasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kalian hari ini pelajaran pertama ya? Iya, Ibu. Ini kelas 11C benar? Betul. Oke, bentar ya, Ibu siap-siap dulu ya. Ibu. Hari ini ada yang tidak masuk? Irut, Irut dulu, sorry. Zahira, Irut nama panggilan ya? Iya, Ibu. Oh iya, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita berdoa dulu. Minta tolong Aldi pimpin kita dalam doa. Boleh. Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Oke, terima kasih Aldi. Iya, Bu. Tadi yang tidak hadir hanya Zahira atau ada lagi? Zahira, Sabia, sama Astri, Bu, bertiga itu. Ada keterangan tidak? Tidak, Ibu. Tidak ada. Sebenarnya main, habis main, Ibu. Oh, habis main. Iya, lihat story-nya main, Bu. Oh gitu ya. Capean ya jadinya hari ini. Dari Ibu. Jangan contoh ya anak-anak. Ya, Ibu, aman, Ibu. Kita relax, Ibu. Oke. Ibu absen dulu ya. Audi? Hadir, Ibu. Oke. Nasya? Hadir, Ibu. Oke. Murad? Hadir, Ibu. Oke, lengkap sudah kelas 11C hari ini. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa Ada ya? yang masih ingat? Saya, Ibu. Ya, gimana Tasya? Tentang drama, Ibu. Benar banget, kita udah belajar tentang drama, pengertiannya dan segala macamnya. Ada yang masih ingat gak pengertian dari teks drama itu apa? Itu adalah suatu karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog dan tindakan serta ditunjukkan untuk dipentaskan garis bawah. Benar sekali, itu tangan buat Nasya dan Audi. Bagus sekali ya ingatan Nasya dan Audi. Jadi kita minggu lalu tuh sudah belajar mengenai drama. Jadi drama itu karya sastra yang dipentaskan ya dengan dialog gitu ya, dipentaskan di atas panggung. Nah, kita sekarang akan mengetahui nih ada perbedaan teks drama, puisi dan juga prosa. Karena ketiganya itu sangat berbeda, walaupun ketiganya ini sama-sama karya sastra. Karya sastra itu kan ada 3 bentuk ya. Ada apa aja? Drama, puisi, dan prosa. Nah, ketiganya itu ternyata ada teksnya masing-masing. Nah, jadi kita mau lihat apa ya perbedaan teks dari ketiganya. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan teks yang ada di depan ya. Ada 3 teks di sini, ada teks A, B, dan C. Ibu kasih waktu anak-anak selama 2 menit untuk membaca teks tersebut. Baca di dalam hati, diamati, dan dicermati. Sudah? Sudah dibaca? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau tanya. Yang pertama, judulnya apa? Malinda. Nah, siapa yang tahu ini teks apa? Teks. Teks drama, bener banget. Kemudian yang kedua ada apa ini? Hujan bulan Juni. Ini apa? Puisi. Puisi, bener banget. Yang ketiga? Terus cerita 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 baru. Nah, itu termasuk prosa. Nah, dari ketiga ini berbeda tidak? Berbeda. Kan? Dari apanya? Dari bentuknya, Bentuknya, bahasanya berbeda, tujuannya berbeda ya kan? Ya, Ibu. Kemudian dari apanya lagi yang berbeda? Penyajiannya, Ibu. Penyajiannya berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam
berapa? Nah, kita lihat dulu contoh videonya. So this is love. So this is love. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of Silakan the disimak ya, Republic anak-anak. with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Kebetulan mulai sekarang kita akan menjawab dimana. Baik, siap. Kalian musuh kami meminta kita untuk berkumpul. Ada apa, Bu? Cepat nanti saya jelaskan. Baiklah, saudara-saudara, berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang sedang menemui kekalahannya. Karena itu, itulah semangat kami untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, saya setuju. Ya, sebentar. Ada apa malam-malam begini? Bu, ada yang kami ke Raja Tengkok. Ada apa dengan Mas Eko? Maaf, Bu, kami belum bisa. Tuan-tuan, ada apa ini? Bu, ada yang kami ke Raja Tengkok. Ada apa di Mas Eko? Siapa kalian? Tidak usah banyak tanya, ayo ikut kami. Baiklah Bu, sudah saatnya kita menuliskan di proklamasi tersebut. Baiklah, saudara-saudaraku. Bagaimana kita menulis naskah ini? Kami bangsa Indonesia dapat diri menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Bu, hal-hal yang terkait pembinaan, kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Itulah saudara-saudaraku, apa kalian setuju? Setuju. Saya ini tolongkan naskah ini. Baik. Sudah bertahun-tahun negara kita dijajah oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita berdiri sendiri. Tadi siang kami sudah membicarakannya di rumah laksana mereka. Kain ini saya titipkan untuk dijadi. Apakah ini sudah diselesaikan semua? Ya, karena Bapak. Oke, kita lihat video yang kedua ya. Baik Ibu. Nah, nanti kita lihat tentang perbedaan di antara keduanya. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua
dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita, di mana terik matahari Jakarta antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata yang campur baja. Akan mudah dan sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, mengikat setiap tirani dan menemukan berkebesaran sang pelayan. Oke, itu tadi video dari YouTube tentang tentang pembacaan puisi dan juga pementasan drama. Nah, dari kedua video itu dan juga dari teks yang sudah anak-anak lihat tadi yang sudah Ibu tampilkan, kalian menemukan perbedaan tidak? Ya Ibu, menemukan kan? Ya. Dari bentuknya, kalau puisi itu bentuknya bagaimana? Tersusun dalam bait dan baris Ibu. Nah, tersusun dalam bait dan baris. Tahu bait kan? Tahu. Nah, biasanya kalau dalam puisi itu terdiri dari 4 bait, begitu kan? Nah, kemudian kalau prosa bagaimana bentuknya? Tersusun dalam paragraf Ibu. Tersusun dalam paragraf. Kalau drama, dia ada apanya? Dialognya Ibu. Ada dialognya, benar. Jadi setiap pemeran itu punya dialognya masing-masing. Nah, itu yang membeda dari bentuknya saja. Puisi, prosa, dan drama ini memiliki perbedaan. Nah, yang atas. Nah, Ibu mau nanti anak-anak membuat tabel ya di rumah mengenai perbedaan bentuk, bahasa, penyajian, tujuan, dan juga anak-anak berikan contoh bentuknya. Jadi misalkan contoh dari teks drama itu bagaimana, dari teks puisi bagaimana, dan juga teks hikayat itu bagaimana. Paham? Paham Ibu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup, kita akan cukupkan materi hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Sudah belajar mengenai apa? Perbedaan antara teks drama, puisi, dan prosa Ibu. Benar sekali. Perbedaan dari teks drama, puisi, dan juga prosa. Karena dalam karya sastra itu ketiga bentuk ini sangat berbeda, berkaitan juga, tetapi berbeda sekali bentuknya. Nah, nanti anak-anak sampai rumah identifikasi bagaimana perbedaan dari ketiganya tersebut. Nah, untuk minggu depan anak-anak dari teks drama yang sudah anak-anak buat, nanti anak-anak buat video ya dari, atau mau pentas ke depan? Mau buat video atau pentas ke depan? Pentas. Oke, jadi nanti kita akan jadwal ya untuk kita pentas drama di minggu yang akan datang. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, boleh nasihat pimpin kita di dalam doa. Baik Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nasya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama Milda Christine. Topik perbedaan teks drama, puisi, dan prosa. Tanggal 21 Oktober 2025. Variasi dalam gaya mengajar. 1. Suara. Guru memberi variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan bicara. Suara sudah dilakukan dan sudah baik. 2. Mimik dan gerak guru mengadakan perubahan mimik dan gerak atau tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya sudah dilakukan dan sudah baik. Persenyapan, guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya sudah dilakukan dan sudah baik.
kontak pandang, yaitu guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya, sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, perubahan posisi. Guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda, sudah dilakukan dan sudah baik. Yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain. Dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari, sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran, yaitu variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda dan sebagainya, sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, variasi aural. Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya, sudah dilakukan dan sudah baik. Lalu variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran, sudah dilakukan dan sudah baik. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat, sudah dilakukan dan sudah baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.